Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada ibu bapak ibu jamaah maghrib isya masjid Asia Pondok yang Allah muliakan, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk ibadah, untuk bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya yang layak dan insyaallah mendapat surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita angkat tema fitnah kaya, fitnah miskin. Jadi kaya itu fitnah, ujian, miskin juga ujian. Hidup ini ujian semuanya. Yang kaya ya diuji, yang miskin ya diuji. Gak apa enaknya hidup di dunia kalau uji terus. Ya memang begitu misalnya. Kalau ini tidak diuji nanti di surga. Ya memang tempat ujian. Nah, sehingga dari judul ini kita harus siap mental. Yang kaya ujiannya nanti apa, yang miskin bagaimana menyikapinya juga harus dibaca. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang harus segera kita jawab. Manakah yang mulia, kaya atau miskin? Kalau langsung kita menjawab yang kaya, bisa. Orang kaya tinggal muncul, semua bisa terjadi. Orang miskin susahnya minta ampun hanya untuk sekedar makan. Tapi tidak itu yang kita maksud. Kita lihat dulu, orang kaya punya kemudahan untuk bersedekah. Orang kaya itu luar biasa. Apapun yang ingin dia lakukan bisa. Dia tidak bisa melakukan sendiri, tinggal gerakkan telunjuk jarinya, terjadi. Tapi orang miskin tidak bisa semudah itu. Tapi Bapak Ibu, orang miskin pun punya keistimewaan. Apa itu? 500 tahun akan masuk surga lebih dahulu dibanding orang kaya. 500 tahun itu setengah hari. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kita kalau Allah takdirkan, Allah uji dengan kemiskinan, dengan pas-pasan, itu mendahului orang kaya raya 500 tahun. Kita sudah mohon maaf, udah 500 tahun hidup di surga, orang kaya baru mau masuk surga. Kenapa? Karena di dunia banyak kenikmatan yang didapat, maka Allah Maha Adil, kira-kira yang miskin didahulukan masuk surga. Ini kalau sama-sama baik. Jadi orang kaya beriman, orang miskin beriman, itu nanti lebih dahulu masuk surga. Orang miskin jarak selisihnya itu 500 tahun. Sehingga Rasulullah berdoa ingin hidup dalam kondisi miskin aja. Padahal bisa hidup kaya raya Rasulullah. Bapak Ibu, jawaban yang Allah berikan, jawaban yang Rasulullah berikan kepada kita, bukan jawaban nafsu kita, ya. Kalau nafsu kita, ya tetap ingin kaya. Tapi jawaban yang benar, kata pembuat ujiannya, membuat soalnya, yaitu Allah dan Rasul. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Jadi ukurannya ketakwaan, bukan kekayaan,
jabatan, bukan aksesoris dunia lainnya. Yang kaya bisa bertakwa, yang miskin juga bisa bertakwa. Ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu, Ibnu Qayyim mempertegas menjelaskan ayat di atas. Beliau berkata bahwa yang bermakhluk balaganaku. Rasulullah bahwa tidak mengatakan, tidak berfirman yang kaya, maaf, yang paling mulia adalah yang paling kaya atau yang paling miskin. Jadi ayat yang bunyinya inna akramakum indallahi atqakum, atqakum yang paling mulia, bukan yang paling kaya atau yang paling miskin. Ini yang harus kita masukkan dalam hati satu dari kita. Saya bisa mulia ketika saya bertakwa. Saya ditakdirkan kaya maupun miskin, tidak ada urusan. Urusan saya di dunia ini bagaimana menjadi orang yang paling bertakwa. Atau kalau mau menjadi orang yang bertakwa, yang bertakwa. Karena level kita kan kalau dibandingkan sahabat jelas jauh. Nah, kita membandingkan saya pemimpin rumah tangga dibandingkan istri saya dan anak-anak saya harus mencanangkan diri saya paling bertakwa di antara anggota keluarga saya. Maksud itu, kalau tidak begitu, ya kita tidak punya keinginan untuk berbuat baik. Kalau urusan dunia, biarkan kita kalah dan masalah, karena itu memang pemberian dari Allah. Kita tidak bisa mendikte Allah. Tapi urusan kenakaan ini bukan Allah yang menentukan, tapi kita terlibat aktif di dalamnya untuk bisa kontribusi menjadikan diri kita yang paling bertakwa. Jadi sekali lagi kata Ibnu Qayyim, Allah tidak pernah menyatakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling kaya atau yang paling miskin. Jadi jangan dibawa yang kaya otomatis yang mulia. Yang miskin jangan putus asa. Saya miskin tak kira mulia, tidak begitu. Allah Maha Adil, siapapun berhak untuk bisa menjadi orang yang paling bertakwa di hadapannya. Beberapa memuliakan Ibtaniyah juga pernah ditanya tentang keutamaan sesuatu dari banyak hal. Dan salah satu yang ditanyakan kepada beliau itu adalah mana yang lebih mulia, orang kaya yang pandai bersyukur atau orang miskin yang sabar. Rumus dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kalau kita kaya itu bersyukur. Bersyukur itu mengakui pemberian dari Allah, kemudian menggunakan sesuai dengan keinginan Allah. Itu namanya bersyukur. Kalau dia ditakdirkan pas-pasan miskin, maka sikap yang diambil apa? Sabar. Jadi rumus dalam kehidupan ini, ketika banyak rezeki, syukur. Ketika pas-pasan kita susah, maka sabar. Syukur nanti akan ditambah dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Sabar, maka Allah janjikan pahalanya luar biasa tanpa batas. Ini opsi kalau kita tidak mengandalkan nafsu, tapi mengandalkan pemahaman agama yang benar. Tentu dia akan memilih miskin. Kenapa? Kalau miskin sabar, itu pahalanya tanpa batas. Syukur itu nanti resikonya akan ditambah. Dia wajib bersyukur lagi, syukur terus, dan ini kadang-kadang gampang jatuh. Lebih gampang sabar sebenarnya dalam kalkulasi seorang mukmin. Tapi sekali lagi kata utamanya, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur sama orang miskin yang sabar? Maka jawaban beliau, yang paling afdal, paling utama di antara keduanya, kaya yang bersyukur dan miskin yang sabar adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tetap jawabannya yang paling takwa kepada Allah. Nah ini yang menarik,
di hadapan Allah sama derajatnya. Nah, yang juga kan kaya, bersyukur, miskin, takabur. Nah, ini jelas antara langit dan bumi. Yang kaya jelas mulia, yang miskin dia tidak bersyukur, maka dia paling rendah derajatnya. Seharusnya udah miskin, maka dia mencari kemuliaan dengan cara sabar tetap. Jadi clear bahwasanya di hadapan Allah yang menentukan derajat kita bukan kekayaan, bukan kemiskinan, tapi ketakwaan. Bukan kegantengan kita, kecantikan kita, tapi sekali lagi ketakwaan kita. Apa sih takwa itu? Takut Allah. Apa takut Allah itu? Menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika kita sholat maghrib berjamaah semacam ini tadi mulia di hadapan Allah. Berarti jangan boleh membandingkan saya sholat di masjid berjamaah dibandingkan orang di luar sana yang tidak sholat, maka saya lebih mulia. Harus begitu. Kalau tidak begitu kita malas nanti beribadah. Dan itu yang harus menjadi cita-cita kita, menjadi orang mulia di hadapan Allah. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas, Inna akramakum indallahi atqakum, beliau sebutkan, Inna ma tataqabbaluna indallahi bittaqwa wa la bil ahsan. Sesungguhnya seorang dirinya mulia di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan, bukan pada garis keturunan yang mulia. Karena itu hasil orang yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling bertakwa. Diperjelas bukan karena unsur keturunannya, nasabnya. Kemudian beliau diperjelas sampai tadi yang anak tadi kosyar bidai bidi bimujarratin nasab. Anggapan bahwa kemuliaan dalam agama dilihat dari nasab atau keturunan yang mulia itu adalah sifat jahiliyah. Kalau ada katakan orang mulia itu yang nasabnya yang bagus, maka ini mohon ini adalah sifatnya orang jahiliyah. Jahiliyah itu Abu Lahab, CS, Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan, aslinya kan Abu Hakam, orang yang cerdas. Abu Jahal itu cerdasnya ampun, jabatannya menterek. Kalau sekarang ketua DPR MPR. Tapi kenapa dia jadikan Abu Jahal dalam Rasulullah? Karena bodoh, tidak mau berkumpul dengan hukum Allah. Kalau biasa berkumpul tidak mau pakai hukum Allah, bodoh. Tapi mana tidak meremehkan Pak Presiden, itu kan bijak. Dia taat pada Allah, dia pintar sekali. Jadi bukan profesor doktor, bukan. Tapi ketika dia memikirkan diri pada hukum Allah, itu orang cerdas, orang pintar. Nah, orang kalau mengukur kemuliaan hidup di dunia ini dengan nasab, dengan keturunan, saya anaknya wali, saya anaknya profesor, saya anaknya Habib ini, maka masih ada bibit-bibit jahiliyah dalam diri orang itu. Tidak ada kamusnya anaknya kiai otomatis menjadi lebih mulia dibandingkan anaknya tukang becak. Di hadapan Allah. Tetap rumus utama yang paling bertakwa dia paling mulia di hadapan Allah. Dia syukur-syukur anaknya kiai bertakwa membantu kemuliaan diri. Makanya kita yang tidak ada terang kiai, tidak ada terang ulama, ini harus berjuang keras lagi untuk mengangkat diri derajat kita di hadapan Allah. Jadi orang soleh. Nanti seorang anak turun kita akan Allah angkat derajatnya. Sudah pernah kita sampaikan keistimewaan, kesaktian orang soleh. Anak turun kita nanti akan diangkat derajatnya. Kenapa? Menjadikan nasab itu sebagai sifatnya orang jahiliyah. Karena itu adalah sifat yang diikuti oleh Rafidah. Rafidah itu bagian dari sikris si aku ada banyak kelompok. Nah yang paling ekstrim itu ada Rafidah. Rafidah itu membangga-banggakan kelompoknya, keturunan. Nah ini asal masalahnya. Karena memang Rafidah terlalu berlebihan dalam mengagungkan Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad. Kita akui memang Ahlul Bait, keturunan Rasulullah itu
Kita akidah kita, keyakinan kita wajib memuliakan dunia Rasulullah. Asalkan memang benar-benar layak dihormati karena memang beriman, bertakwa, beramal soleh. Kalau ada habib, mohon maaf, minuman keras, ya jelas tidak bisa kita hormati. Bukan tidak menghormati dunia Rasulullah, tapi wataknya ini harus kita jauh, ya harus kita benci. Jadi kita tidak boleh menjadikan nasab itu sebagai parameter ukuran kemuliaan seseorang. Tetap ketakwaan. Bapak Ibu yang mau memuliakan, sekarang kita masuk kepada fitnah daripada dunia. Yang pertama, Rasulullah itu pernah berdoa. Apa doa beliau? Doa beliau itu berlindung dari fitnah kaya dan miskin. Namun sebelum itu kita kasih pengantar. Tadi kita sampaikan kaya dan miskin itu ada fitnahnya masing-masing, ada ujiannya masing-masing. Orang kaya ada keburukannya, sebagaimana jadi orang miskin juga ada keburukan. Sebab yang paling bagus itu nanti di surga. Di dunia ini apapun tetap punya kelemahan. Kalau Rasulullah tidak punya kelemahan. Kalimat muslim harus kaya itu sama berbahaya dengan kalimat muslim harus miskin. Sampai harus kaya itu berbahaya. Sampai harus miskin itu berbahaya. Kenapa? Kaya miskin itu takdir. Kita hanya wajib untuk bekerja, berusaha. Ditentukan kaya miskin itu Allah yang berhak. Kewajiban kita itu bukan menjadikan diri kita kaya atau miskin, tidak. Kewajiban kita itu berusaha, bekerja. Andai kata sudah bekerja mati-matian tetap miskin, tidak rugi kita. Kenapa? Pekerjaan kita itu akan mengcover dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa dan sebagainya. Jadi kita kerja itu ibadah. Itu salah satu fungsi kerja. Itu menghapus dosa. Keletihan dalam mencari warisan, kehidupan itu menghapus dosa. Karena pemerintah Allah. Nah, selebihnya kita tawarkan dikasih alhamdulillah dan dikasih alhamdulillah. Allah berfaham apa yang pantas untuk kita. Nah, karena kekayaan itu ada keburukan, kemiskinan juga ada keburukan, maka Nabi berlindung ngajari kita lihat berdasar banyak. Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaqul biha kullu kalimat. Karena ibunda Aisyah istri Rasulullah, Nabi itu biasa berdoa dengan kalimat-kalimat berikut. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung dari fitnahnya neraka. Neraka itu benar-benar ada ya. Kita harus berlindung. Kita di akhir sholat itu diminta sama Rasul untuk berdoa, salah satunya berlindung dari api neraka dan siksa kubur. Wa adzabinar, siksanya neraka juga kita berlindung. Wa min syarril ghina wal faqri, dan dari keburukan kaya dan keburukan miskin. Berkata Rasulullah, informasi A1 dari Allah. Apa yang dilafalkan Rasulullah, diucap Rasulullah pasti benar. Kaya itu ada keburukannya. Jangan dianggap kaya berarti udah baik terus belum selesai. Seperti yang kita gambarkan tadi, ada kebaikan, ada keburukan. Sama juga kemiskinan juga ada keburukannya. Sekarang kita uraikan satu-satu. Keburukan dari menjadi orang kaya. Satu, harta mengurangi derajat di sisi Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita di dunia ini nanti mengurangi derajat kita di sisi Allah. Kalau udah kayak gitu masih ingin kita kaya. Bukan berarti nggak boleh kaya ya. Mohon dipahami, bukan kaya itu bonus dari Allah. Miskin itu ketetapan dari Allah. Kaya juga ketetapan. Saya katakan bonus karena kan lebih enak dibandingkan orang miskin kan. Kaya miskin itu ketetapan Allah. Kalau kita ditakdirkan kaya itu bonus dari Allah. Tapi yang namanya bonus ada resikonya. Apa resikonya? Mengurangi derajat kita nanti di sisi Allah. Kalau ini sudah kita pahami, masih ingin jadi orang kaya. Kalau sudah jadi orang kaya, jangan ditolak. Kalau belum kaya, jangan punya cita-cita yang jadi orang kaya. Biarkan punya kerja maksimal, jadikan kaya. Nama Allah alhamdulillah. Nanti gara-gara ada pengajian ini mundur semua jadi orang kaya. Ya tidak lucu juga. Tidak boleh.
Tidaklah seorang hamba memperoleh sebagian dunia kecuali hal itu mengurangi derajatnya di sisi Allah. Wa in kana amalan kariman, meskipun hamba itu, orang kaya itu mulia di sisi Allah. Dia beriman, bertakwa, sedekah, berjalan, beriman, mulia sekali dalam Allah. Tapi ketika dibandingkan dengan orang miskin, derajatnya malah kalah. Ada di kitab Habibnya dalam kitab Rasul halaman 140 yang bilang Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, sahabat Ibnu Umar yang terkenal sangat ingin memegang sunnah Rasulullah. Jadi berapapun nikmat yang Allah berikan di dunia itu nanti akan dikalkulasi, ditimbang, mengurangi derajat kita di dunia. Kita tidak boleh membandingkan orang kaya beriman, orang miskin tidak benar. Sama-sama takwa. Orang kaya bertakwa, orang miskin bertakwa. Ini nanti yang miskin itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan orang kaya yang bertakwa. Kita lihat satu lagi. Waktu sifatun hisab awal dari al-ma'am sementara hisab yang hebat masih harus diawani orang yang diberi harta dan kekuasaan, tapi sudah diberikan. Allah di fasilitas yang diberikan pada hambanya akan diberikan pertanggungjawaban. Tentu yang banyak fasilitas, yang menikmati fasilitas, ya harus panjang hisabnya. Makanya hisab paling berat itu nanti hisab orang kaya sama hisabnya pejabat. Pejabat sini masuk penjara, pejabat di Bondowoso masuk penjara juga. Kalau sini yang orang nomor 1, yang Bondowoso orang nomor 2 itu baru doa. Kehidupan ya kayak begitu. Itu baru manusia ya. Manusia itu bukan pemilik harta, tapi tidak rela ketika hartanya didolimi sama penguasa, maka turun dari jabatan. Yang satu Bondowoso penjara, yang Bondowoso masuk penjara juga. Belum nanti ada mau. Jadi orang kaya itu nanti derajatnya di hadapan Allah itu berkurang dibandingkan orang miskin yang sama-sama bertakwa. Allah mengadil mereka yang diberi kenikmatan dunia lebih daripada sesamanya, maka derajatnya di sisi Allah diturunkan karena penderitaan dia lebih sedikit daripada orang miskin. Bapak ibu, orang miskin menderita sekali. Mau makan itu harus mencari. Saya pernah cerita masih anak-anak panggil rumah istri. Mau makan itu harus jalan 3,5 kilo datang ke rumah pinjam uang. Sepedanya digadaikan untuk bisa makan di sore itu. Dia harus datang ke rumah dari Pasar Jowo yang tahu mas saya. Pasar Jowo orang 3,5 kilo jalan kaki itu. Ditanya pakai apa? Makan di surat. Itu orang miskin. Jadi kan kalau turun atau desa-desa itu ada yang satu waktu makan hanya pakai ikan teri. Anak istrinya udah dapat telur itu udah luar biasa sekali. Itu orang miskin. Orang kaya bisa beli makanan di restoran apa. Orang miskin hanya melaniur. Saya punya teman itu tidak pernah masak di rumah itu. Kalau mau makan satu hari itu paling nggak 2 kali ke warung rumah itu diupload terus di grup gitu. Itu saya bahangan ya pada orang kaya makanya di warung itu saya mohon maaf untuk memaksakan diri pergi warung satu kali ya sanggup, tapi tetap gimana ya ketika ada orang kaya makannya apa ya ada keinginan itu. Orang kaya mohon maaf bapak ibu dan bisa dengan keinginan dia, makanya kalau dia tidak pandai mengolah hatinya terserah terus. Tidak usah dia makanan yang enak, orang miskin itu dia tidak tersiksa gitu. Karena kita mempelajari makan itu bagian harus ada yang merangsang, kalau tidak dirangsang tidak akan muncul gitu. Dan sesungguhnya sifat terbaik terkait rezeki dan harta adalah ridho dan qanaah. Dikasih kekayaan banyak, ridho qanaah, alhamdulillah, titik biasa. Dikasih kemiskinan, alhamdulillah ini yang pantas untuk saya. Dan ingat, saya akan masuk surga menurut lebih awal daripada orang kaya itu. Ini saya sampaikan ini nanti imbang, ada kebutuhan orang kaya, ada kebutuhan orang miskin. Jadi imbang, ya. Bukan berarti saya
Cita-cita yang wajib itu jadi orang mulia. Karena kekayaan itu takdir nggak boleh dicita-citakan. Yang penting kerja udah benar, caranya udah benar halal, sudah masa Allah. Yang harus kita cita-citakan dan kita usahakan untuk kita raih jadi orang mulia, entah dengan kekayaan maupun tanpa kekayaan. Karena rezeki itu dibagi tak tergantung kecanggihan rencana dan kecerdasan rencana. Yang bagi siapa ya Allah. Karena Allah yang bahagia ya terserah Allah mau dikasih berapa kita nggak boleh ngomong gitu. Sikap terbaik adalah pasrah kepada Allah, entah diberi banyak atau sedikit, karena hanya Dia yang maha tahu seberapa banyak bagian dunia yang kita masih kuat menimbun. Bapak Allah itu lebih paham daripada kita. Kalau saya jenengan manusia kan pengennya kaya, tapi kan dia nggak tahu apa terjadi setelah dia pegang uang, nggak tahu. Yang tahu kan Allah. Nah kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, kamu tunduk kepada ketentuanmu ya Allah. Dijadikan kaya, terima kasih ya Allah. Jadikan miskin, terima kasih ya Allah. Karena itu yang terbaik untuk saya ya Allah. Harus begitu. Sehingga nanti kita akan mulia di hadapan Allah. Di hadapan Allah sudah tidak minta-minta, kita tidak nulis. Maka dulu bilang orang miskin nunduk-nunduk di hadapan orang kaya, hilang seperti agama. Ada orang miskin nunduk-nunduk di hadapan orang kaya, hilang seperti agama. Apa? Aliran dia kurang percaya pada takdir Allah. Jadi orang kaya itu beriman, sholat, kenapa kita hormati, kita nunduk? Tapi kalau Allah banyak menganggarkan kekayaannya, dan kita dapat kecintaan hartanya, mohon maaf sekali lagi, hilang seperti agama. Kalau udah hilang seperti agama, maka tidak seperti itu. Kan berbuat itu. Hanya apa? Menggambar terus orang kaya. Apa yang terjadi? Dulu yang teriak NKRI harga mati. Haji memulai. Sekarang harus bukan maju di luar negeri terus. Kenapa? Karena diminta untuk big bossnya cari uang biar bisa melanjutkan kekuasaannya. Yang jadi korbannya dan kaya harga mati. Sekarang belum mampu, tapi belum mampu yang berubah-ubah. Itu kalau kita nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya akan Allah hinakan tidak di hadapan manusia sebelum dihinakan di hadapan Allah. Bapak Ibu, tugas kita hanya beramal sebaik-baiknya secara mukmin, secara meyakinkan dan muksin dan yang terbaik. Dengan kekayaan kita gunakan yang terbaik apa yang maunya Allah. Sebagaimana perintahnya, termasuk diantaranya dalam mencari karunia-Nya di muka bumi. Tugas kita bukan bercita-cita jadi orang kaya, bukan apa? Bekerja sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Selesai. Dan kerjaan itu Allah titipkan harta, alhamdulillah. Kerjaannya dapat pahala, hartanya bisa kita pakai untuk merayakan akhirat. Umpama dalam pekerjaan itu kita tidak dapat harta, jangan pernah menyesal. Kenapa? Sudah dapat pahala, sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Orang kecapean kerja, keringatnya itu bisa menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa itu harus dihapus dengan sholat, dengan ibadah, dan tapi hapus dengan kecapean tadi. Tidak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan dan meninggalkan menganggur, menjadi orang kaya dan beramal soleh sesuai dengan yang dikehendaki Allah supaya layak dari Allah sebagai hamba yang bersyukur. Jadi orang kaya pun tetap harus bekerja. Kenapa? Bukti kesyukuran dia bekerja. Tapi tidak kemudian menunggu hartanya dipakai untuk kebahagiaan, untuk mereka. Sekarang penyakit yang kedua, dunia itu penuh dengan penyakit. Kalau Isa bin Maryam alaihissalam, hukum dunia Rasulullah. Isa bin Maryam itu bersabda, jika dunia adalah pangkal segala kesalahan dan pada harta terdapat banyak penyakit yang sangat banyak. Ditanya dia, wahai Allah, wahai ciptaan Allah, wahai ciptaan Allah, apa penyakit dunia? Paling ada tiga. Yang pertama, satu, tidak ditunaikan haknya. Kaya atau bayar zakat atau sedekah atau nafkah keluarga, maka itu penyakit yang pertama yang akan menggerogoti dirinya. Dan bedanya, umpama ada orang kaya sanggup menunaikan haknya, apa masih ada penyakitnya? Ada. Apa penyakitnya? Tidak selama
apa? Yaitu memperindah dan mempermegah apa yang menyibukkan diri dari zikir kepada Allah. Haknya ditunaikan, kaya raya zakatnya ditunaikan, sedekah BS. Dia pun tidak gila nama, tidak gila jabatan, tidak gila ini. Masih ada satu lagi, apa? Dia akan sibuk terus dapat itu sehingga lalai ingat kepada Allah. Kecuali orang bilang Allah. Jadi harta itu berharap ya, kalau tidak dipakai dengan benar. Tiga kali kata Nabi Allah Sallallahu apa? Tidak ditunaikan haknya. Kemudian yang kedua, bangga dengan harta. Yang ketiga, sudah ditunaikan, sudah tidak bangga, tapi dia masih terancam apa? Sibuk ngurusi dunia, lupa ingat Allah. Saya pernah cerita teman kerja saya jam 3 malam itu belum tidur, ngapain? Notanya itu ada 3 tempat, ada nota putih, nota kuning, nota merah. Apa itu Pak bedanya? Kalau yang putih aman Pak, kalau yang kuning tanda-tanda harus lunas, kalau merah itu sudah apa kayak gini mau menghadapi orang itu udah cetok ya. Nah kalau cetok itu berarti notanya itu harus beres semua. Saya udah bisa aja dia belum tidur, makan itu udah terlambat ya. Udah bisa makan enak mie, urusan makan apa urusan makan. Makanya Bapak Ibu bersyukur kalau kita tidak kaya masih ingat masjid, ingat pengajian, ingat saudara itu nikmat luar biasa. Bapak Ibu mengatakan saya berkata begitu dunia hanya faktor insanasin, pencinta dunia, pencinta loh ya. Pencinta dunia itu tidak akan pernah bertiga. Apa hammain lazim, kesedihan yang terus menerus. Kenapa sendiri? Ya mikir, nah yang dapat untung 10 juta hari ini, coba lagi 15 juta. Nanti dikasih untung 10 juta, 15, enggak 20 terus gitu. Yang kedua, buat terabun dari letih yang berlanjut. Itu tadi tengah malam masih sibuk ngurusi. Karena 3 minggu yang lalu kita sampaikan, Isa itu kan kemana-mana jalan kaki. Sama umatnya, kamu berdoa ya Isa, agar kau dikasih himar. Dengan himar kau bisa naik kendaraan kemana-mana. Apa kata Isa? Aku tidak ingin diperbudak sama Tuhan. Aku mulia di hadapan Allah. Tidak ingin jadi budaknya himar. Maksudnya gimana? Orang kalau punya dunia itu kadang-kadang kan diperbudak. Kemarin kita contohkan, kambingnya dimandiin, dia belum mandi. Kambingnya belum dikasih makan, tapi subuh berangkat ke sawah cari rumput. Ngapain itu? Cari rumputnya apa? Saya jalan-jalan. Kambing ini apa? Udah serapan apa? Belum. Bebeknya belum masak. Nah, pagi-pagi habis itu berangkat ke sawah cari rumput demi kambingnya. Dia sendiri belum makan, belum sarapan. Nah, bisa tidak mau begitu. Biar saya jalan kaki kemana-mana saya, dalam konteks saya tidak diperbudak sama kita. Tapi kalau jangan sanggup, ya diperbudak ya monggo. Itu kalau utamaan yang Allah berikan pada jenengan. Yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Kenapa nyesal? Kalau tidak kaya, dia punya kaya. Kalau dia kaya, dia dipakai untuk kebaikan, dia nyesal. Ya Allah, kalau begini tahu caranya, nanti saya tidak punya apa dulu ya Allah. Hisabnya panjang sekali. Akhir kayak gini akan ditanyakan. Kalau jenengan buruk, tidak harus minum ditanyakan. Kecuali jenengan haus tidak akan ditanyakan. Apapun yang kita makan minum itu kalau lebih dari kebutuhan pokok ditanyakan. Yang ketiga, sulit dan butuh perjuangan untuk menghindarkan diri dari ria sum'ah. Ria itu ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar. Ini penyakit orang kaya, orang punya jabatan. Secara umum. Dia saudara kalau ingin dilihat, disiapkan apa enggak ini? Dia infak dan sebagainya itu didengar orang apa enggak ini? Itu penyakit. Hadirkan muslim sebagai bukti. Kita lihat secara nanti saya baca terjemahan saya riwayat Muslim. Seorang laki-laki yang Allah termasuk di sini diberi keleluasan rezeki oleh Allah, diberi berbagai macam jenis harta seluruhnya, maka dia nanti akan dipanggil oleh Allah. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia mengetahuinya dengan jelas. Dia dikasih 1 triliun
jadi orang kaya juga. Bapak Ibu, jadi ada di antara kelak orang yang penampilannya di dunia ini kita lihat baik sekali, suka menolong, murah hati, gampang menyumbang, gemar menyambut orang kekurangan, membangun masjid, membangun panti asuhan, membangun pondok pesantren, membangun rumah tabib dan lain kebaikannya. Tapi nasib aku sampai ke neraka. Kenapa? Karena kata Allah dusta. Kalau lakukan itu semua hanya untuk dikatakan bermalah, bukan karena aku. Pasti berat. Bapak Ibu, sekarang kita miskin. Yang pertama itu takut miskin. Gara-gara takut miskin nanti akan tindakannya tidak terukur, ngawur. Walaupun perlu olahraga bersama janganlah kalian membunuh anak-anakku gara-gara takut miskin. Nah, narzuqukum wa iyyakum. Akulah yang memberi si anak-anak itu dan kamu juga yang akan. Wa inna tasawwukan antahiro. Jadi penyakit orang miskin itu tidak lebih berat dibandingkan orang kaya. Gara-gara miskin itu ngawur. Saya punya anak masyarakat lecola, kok sholat orang lain itu susah ya, makan itu susah. Allah tahu lah saya harus lakukan aku. Gara-gara miskin menjadikan anak sampai beribadah. Mohon maaf, saya saja ngambil sabrang tetangga di kebun haram. Allah tahu kalau saya mau makan makan istri, nggak makan gara-gara miskin. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang miskin itu dekat dengan kekafiran. Kafir itu kufur, ya bisa kafir pindah agama, bisa kufur itu mengingkari nikmat Allah. Kata Pak ayat Allah, hampir saja kata Rasulullah, orang miskin itu menjadi kafir. Dia beda agama. Kalau dengan baca data, misionaris itu senjatanya adalah dengan makanan pokok, mie, dan sebagainya. Itu data naik. Jumlah umat Islam di Indonesia itu semakin lama semakin berkurang. Kalau dulu kita bisa ngomong 95%, sekarang nggak sampai 80%. Salah satunya itu karena kita miskin kemudian dijadikan biasa. Atau kufur tingkah nikmat. Gara-gara dia miskin kemudian dia ngawur, nggak mau ibadah dan sebagainya, seperti yang saya ceritakan tadi. Itu namanya kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Padahal Bapak Ibu, kita tidak punya apa-apapun, itu tubuh kita itu daya terlindungan. Jadi nggak mau satu matanya tidak di 1 miliar, 10 miliar saja nggak mau. Orang waras 100 miliar nggak mungkin mau. Artinya apa? Kita kaya raya.